Orang pertama yang nyamperin Prabowo, Pak izin bisa lebih sering joget gak gitu. Siapa yang berani ngomong sama Prabowo kayak gitu? Orang gue dapat informasi langsung dari orang terdekatnya, disuruh senyum aja gak mau. Pak fotonya senyum gak mau, senyum aja gak mau. Tiba-tiba disuruh joget mau. Siapa coba yang berani untuk ngomong kayak gitu? Kalau beliau menang, gue tahu menang sebanyak itu yang gue kaget. Harusnya diantara semua presiden, harusnya gue samperin Pak SBY sih. I used to bash him in my jokes. I have a lot of jokes. Dan dia sebagai, lo tau dia ini nggak club owner nggak? Sports. Oh nggak tahu gue. Tim volley. Apa? Tim volley. Namanya Love Ani. Ih lucunya. Apa nih? Nggak dibikin film juga sih, sedih bener nih. Tolonglah Anggi Umbara, Anda bikin film horor Vina nggak jelas kan Anda. Kembalikan, saya siap jadi SBY, gue gemukin lagi badan gue. Tapi buat gue, selamanya jadi flex. Gue sempat pakai baju tentara, baju jenderal, ada SB Yudhoyono. Keren sih menurut gue. Gue pernah cerita soal gue nanya soal pornografi ke Hidayat Nur Wahid gak? Enggak, gue nggak inget gimana ceritanya. Pertanyaan pertama gue sama Hidayat Nur Wahid, gimana caranya Bapak bisa bedain lukisan telanjang yang pornografi sama lukisan telanjang yang art? Jawaban dia adalah, lu tahu kasus Vina kan? Iya. Iya. Lu keberatan gak gue angkat sedikit kasus Vina? Dikhawatirkan banyak orang dan orang-orang yang ngerti hukum, itu bukan kasus yang sebenarnya. Pandji Pragiwaksono adalah seorang komedian, seorang media personality yang memiliki concern besar sama isu-isu sosial, isu-isu politik, dan kebetulan adalah sahabat lama gue dan gue anggap sebagai mentor gue. Gue akan menguliti apa isi kepalanya dan bagaimana tanggapannya mengenai berbagai macam isu di Indonesia pasca pemilu 2024. Segelas bersama Pangeran dan Pandji. Pandji Pragiwaksono. Bapak. Bapak. Bang Panji mau nunggu di ruang Bapak? Nah, gue Bang pakai Bapak. Ngaco. Ji, thank you udah datang lagi, Ji. Dengan senang hati dong, Pange. Acara segelas kopi. Dia minta kopi, soalnya kan biasanya segelas kan gue tanya tamunya minta apa. Dan biasanya tamunya itu pada tahu diri, Ji, nggak mau bikin repot. Air putih lah, teh lah, ini juga nggak bikin repot sih. Americano sih. Gue harusnya nyebut apa? Pinot Grigio gue. Biar agak kita kasih juga. agak ribet. Jadi gue mulai obrolan kita panjang sebenarnya, kalau teman lama kan yang dibahas banyak. Jadi gue mau nanya, pertama, lo kemarin pilpres nyoblos Anies nggak? Iya, gue nyoblos Anies. Udah gue umumin. Iya kan, lo nyoblos Anies kan. Iya. Tadinya nggak mau. Tadi nggak mau kenapa, Ji? Nggak ada alasan aja, malas aja gitu. Malas memilih. Tapi sampai akhirnya gue bikin acara sendiri. Acaranya sama anak-anak comika dikasih nama Jangan Golput Panji. Tapi intinya tuh gue pengen ketemu sama orang-orang yang ngerti. Iya kan ada gue di acara itu. Oh iya, gue lupa. Gue lupa ya. Gara-gara itu acara itu. Akhirnya gue milih. Sebenarnya di acara itu Valdo urak kacau banget itu. Malah dia yang menang ya. Iya. Emang gitu kenyataan sih. Terus how can I forget you were there? You gave the best punchline. Gak usah diomongin. Kenapa takut? Enggak juga sih. Gak tahu RUU penyiaran juga gak bisa, gak tahu. Bener lagi. Iya kan. Anyway, apa namanya? Gue kemarin lihat lo sama Bang Ara. Oh iya. Ara Sirait. Iya. Gimana rasanya dia? Jarang ngeliat dia naik kayak gitu ya. Sering sebenarnya. Kalau lagi informal sering banget. Gimana perasaan lo dihardik sama Marwar Sirait? Gak tahu ya, orang selalu bilang lu kayaknya nahan diri ya gitu. Tapi gue nggak bisa motong omongan orang, ngerti nggak maksudnya? Lu pernah nggak ngeliat gue wawancara orangnya belum selesai gue potong? Nggak pernah. Enggak. Orangnya selesai baru gue tanya. Karena gue sendiri terganggu ngeliat orang talking over someone else gitu. Itu kan klasik strategi mereka ketika di TV. Jadi gue emang ketika dia ngomong ya gue nggak ngomong balik. Kalau Nana ngasih gue kesempatan gimana Ji, gue hajar balik. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak. Jadi gue ngikut sama host gue. Cuman ya klasik lah ya. Meledak-meledak gitu. Ketika ada kesempatan kita hajar balik. Setelahnya di akhirnya dia bilang, tapi jangan salah ya, saya ini suka nih sama orang kayak. Abis itu nelpon ngajak kerja sama. Wah udah klasik lah. Iya. Adinda. Dapat gue WhatsApp dari Adinda Panji gitu. Gue dulu pernah dihardik juga sama Bang Ara. Oh iya, pernah. Karena apa? Jadi gue mau interview dia sebuah topik lah, ini kayak 6-7 tahun lalu gitu. Terus dia minta pre-interview. Dia bilang sama gue, saya mau memastikan yang nanya saya itu pinter.
Jadi soal topik yang mau gue tanya, dia nanya dulu setahu apa gue soal ininya, setahu gue apa soal topiknya kan. Gitu, lucu sih. Pada akhirnya sih nggak jadi gue interview sih. Nggak jadi lu interview atau dia nggak jadi mau sama lu? Nggak jadi gue interview akhirnya gitu. Ini buat TV by the way. Iya. Tapi itu terjadi di belakang layar. Di belakang layar. Kalau kemarin kan gue, iya makanya. Kamu rakyat mah nggak percaya sama kamu gitu makanya kan. Makanya gue bilang kalau informal sering, kalau di depan layar kan beda kan. Iya betul. Gue terus terang kaget sih karena sepanjang acara juga dia standar politisi ngomongnya rendah di bawah gitu-gitu kan. Ngomongnya panjang lebar, mencoba untuk menguasai durasi dengan ngomong sepanjang-panjang yang dia bisa, klasik lah. Tiba-tiba gue ngungkit dinasti politik dinastinya Jokowi, gue ngungkit Gibran, gue bilang Kaisang nggak kompeten, tiba-tiba meletus gitu gue. Wah, mungkin untuk di posisi dia susah ya, karena kalau dia kelihatan nggak ngeribatal gue, kesannya jadi jelek. Gimana sih lu bos kita diomongin lu diem-diem aja kan? Gitu. Iya. Ya kayak lo dulu lah. Apa tanda? Kayak lo dulu jadi jubir. Oh iya benar. Sama, itu tugasnya gitu sih. Tapi gue nggak overcompensate. Lo sama Bang Ara tinggi badannya lebih tinggi siapa sih? Oh, lo pas pertanyaan yang menarik. Mirip kayaknya. Mirip ya? Mirip ya. Iya, beda-beda tipis lah antara gua atau dia. Karena kan biasanya nih, most politicians itu kan sebenarnya badannya nggak terlalu gede ya. Betul. Dia kecil tapi otaknya cunning gitu ya, ngomongnya bagus gitu. Betul. Tapi kalau ngomongnya kenceng badannya gede kan lumayan. Iya, lumayan juga ya. Iya benar. Intimidatif juga. Intimidatif juga kan. Iya. Tapi menarik sekali ya. SBY, siapa lagi tuh? Politisi jangkung. SBY tinggi loh. SBY tinggi, besar. AHY, Mas Ganjar tinggi. Mas Ganjar betul. Iya. Jarang-jarang tuh. Jarang-jarang. Tapi Mas Ganjar, tapi lumayan lah. Kalau Mas Ganjar kan lean kan, slim badannya soalnya. Iya, tapi Pak Ganjar juga bisa ngegas kalau dibutuhkan. Iya. Iya benar. Ngomong-ngomong soal ngegas sih, lo mau ngegas nggak sih ngelihat apa yang terjadi post elections di Indonesia? Define ngegas dulu Pange. Ntar gue salah ngomong nih. Enggak, maksudnya what's your definition? Perasaan lo gimana gitu kan? Kayak ini jujur-jujuran aja lah. Lo kemarin lo bilang lo nyeblos Anies, gue ada di timnya Mas Ganjar gitu. Iya, kita kan menerima hasil pemilu kan? Menerima gitu. Kita nggak ngerahin orang turun ke jalan kan? Enggak kan? Enggak kan? Iya kan? Tapi kalau sebel kan? Siapa yang kayak gitu? Apa? Emang siapa yang kayak gitu? Nggak tahu ya, di Karibia mungkin ada kali. Di 2019 juga ada. Ada ya, iya. Oh iya ada ya? Iyalah. Gue pernah lupa aja. Kan rame itu orang-orang pada hilang tuh di sekitar Sarinah Tamrin. Ya gue ada di lapangan sih waktu itu sih. Jadi gue ngeliat sendiri di depan Bawaslu kan. Tapi perasaan lo gimana Ji? Sebel gue tau sebel. Tapi gimana cara lo mengkonversi kesebelan itu? Mau jadi apa? Contoh misalnya, ada yang sebel, ya udahlah terima realita. Mari kita life goes on, nggak peduli kehilangan kepercayaan sama proses politik. Ada yang merasa ya udah let's join the winning side. Kan ada yang gitu juga kan, banyak kayak gitu kan. Dan itu menurut gue sah-sah aja. Kalau lo gimana? Gue pernah posting sih waktu hasil quick count udah definitif. Gue posting, gue mention Pak Prabowo sama Pak Gibran, gue bilang selamat. Kalau ada yang bisa gue bantu. Kalau ada yang bisa gue kritik, gue akan kritik. Tapi yang pasti bakal jadi materi stand up. Ya udah, gue begitu aja. Gue anggap berkah aja karena gue punya kecurigaan emang pasti lucu sih. Pak Prabowo ini kan very animated gitu ya. Kalau masih kampanye aja udah ada istilah-istilah kayak omon-omon, Mas Anies, ada. Itu baru kampanye loh. Gimana 5 tahun ke depan. Jadi akan menyenangkan. Tapi pada saat yang bersamaan, gue memang gusar. Kegusaran gue sih memang banyaknya ke Pak Jokowi dan juga ke rakyat Indonesianya sebenarnya. Jadi orang, gue di salah satu wawancara yang gue lakuin belakangan ini, salah satu itu media, gue meledak marah-marah. Bener-bener marah-marah sampai kaget para hostnya. Kenapa dia marah-marah? Karena kepancing sama anggapan bahwa apa yang Pak Jokowi lakukan tuh kesannya nggak apa-apa. Bahwa itu adalah praktek yang sering terjadi, gue ngerti. Tapi mengindikasi bahwa apa yang Pak Jokowi lakukan dalam posisi dia sebagai Presiden Republik Indonesia itu nggak apa-apa, itu yang bahaya menurut gue. Nah tapi kekhawatiran gue lebih besar tuh kepada rakyatnya, rakyat Indonesia. Karena setiap pemilu selalu ada generasi yang baru terlibat. Dan generasi yang baru terlibat ini akan selalu kagok, akan selalu mudah untuk diarahkan, tergantung berapa banyak komponen pengarahan publik yang lu punya.
Dan buat gua, kalau misalnya orang-orang yang baru terlibat di politik nggak punya edukasi politik yang mumpuni, susah juga nih kita ke depannya. Jadi gue pikir ya udah, gue tahun depan mau keliling, mau bikin tour, mau stand up, judulnya Mensrea, itu ngomongin politik dan tidak serta-merta ngomongin kejadian-kejadian spesifik ya, tapi lebih kepada gagasan besarnya lah. Edukasi politik, kayak dulu di Metro ada acaranya tuh, provokatif-proaktif nggak? Ya, udah mati tapi dia. Dicekal itu acara itu. Karena acara paling goblok yang berani-beraninya ngecengin yang punya TV, ada-ada aja emang. Isinya bocah semua. We have to admit we're young, we're very young. We're young. Yeah. Masih pada kuliah orang-orangnya. Gue sekarang bahkan lebih tua dari lo tahun itu loh. Iya ya? Iya gila. Gila tuh. Gila loh. Emang sih. Muda begajulan banget itu. Tapi ya gue kan sudah mengamini posisi gue di masyarakat adalah sebagai seorang pelawak yang kerjanya motret dan melaporkan kembali. Ya udah, gue potret aja objek-objek yang gue lihat yang kebutuhan politik, gue laporkan kembali dalam bentuk stand up. Nah, gue juga lihat tuh Narji ngomong sama lo, bilang kayak ya pokoknya something like, lo jangan cuma ngomong doang lah, ikutan terjun gitu kan, gitu. Dan gue sih udah bisa kebayang pembelaan lo apa, tapi gimana, kan gue yakin banyak orang ngomong gitu, Ji lo jangan cuma bacot doang Ji, jangan cuma ngomong doang, lo punya platform, lo punya keberanian, terjunlah sebagai politisi. Ya. Ya pertama kan kalau goblok ngapain jadi politisi, itu satu. Iyalah. Oke. Artinya gini, ini menurut gua ya. Kadang kita tuh lupa kita siapa karena kita digosok-gosok sama orang sekitar. Yeah. Sometimes we forget who we are, right? Oh, that's good. I'm a comedian, and then people be like, Mas Panji tuh orang yang cerdas. Oh, Mas Panji tuh punya martabat. Mas Panji mungkin kalau gini terus gitu. Kadang-kadang kita mulai berpikir, apa iya ya kata orang-orang ya? Apakah mereka benar ya? Terus lu lupa lu siapa? Lu lupa peran lu di masyarakat apa? Kekuatan lu terbesar apa? Lu lupa prinsip lu dan nilai-nilai lu sendiri. Dan gua nggak bisa jadi orang seperti itu. Ada banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang ada seorang aktor, seorang presenter, seorang atlet duduk dengan sosok yang bilang, kamu mesti tahu bahwa kamu itu banyak yang mengagumi, kamu mesti menggunakan kekuatan kamu. Kalau terus gitu dia lupa, apa iya ya? Apa gua harusnya terjun ke politik lagi aja? Ke politik aja. Dan dia meninggalkan dunia dia yang seharusnya, terus dia ada di dunia antah berantah aja. Gua nggak pengen jadi seperti itu. Gua tahu gua siapa. Gua tahu apa yang tidak berkenan gua lakukan. Tapi yang sering gue lihat, banyak orang yang menurut gue tidak secerdas lo, tidak seberani lo, tidak se-conscious lo, tapi actually make it sebagai politisi sih. Ya kan itu masalah kita. Nah, itu masalah kita. Makanya maksud gue, apa lo gak gatel gitu sih? Kayak gue juga bisa gak sih gitu? Enggak sih. Gini loh, ada hal-hal yang gue tidak, karena gue orangnya pemarah ya, gue nggak mau ngelakuin itu. Karena kalau gue dipaksa ngelakuin itu, gue marah. Ambil contoh yang tadi aja tuh, di Mata Najwa. Gue tuh nggak bisa motong orang. Bukan nggak bisa, gue nggak mau. Gue nggak mau kayak, lu kurang agresif. Gue nggak mau gitu. Gue nggak mau jadi orang yang gue benci gitu. Padahal kan kalau jadi politisi emang itu playnya. Gue nggak bisa. Semua orang tahu ini. Kalau lu ngomongin orang di belakang gue, orangnya akan tahu. Misalkan ada orang gitu, Heru gitu. Heru ini ngomongin Pange sama gua. Kenapa ya contohnya Heru namanya? Ya udah Herman deh, Herman ngomongin Pange ke gue. Dia mesti tahu, Pange akan tahu. I don't like to keep secrets. I don't like to be a part of your gossip. If you gossip with me, you'll gossip about me somewhere else. Padahal kan ini kan sesuatu yang lazim di politik gitu. Ada kan orang-orang yang kita kenal emang gak cocok aja jadi politisi. Ada. Dan ada maksudnya sempat bertarung. Kita ngomong Faisal Basri aja, kalau menurut gue gak cocok dia jadi politisi. Menurut gue ya. Bang Faisal terlalu lempeng, terlalu saklek aja. Terlalu saklek dan terlalu ini sih. BTP bahkan, kalau menurut gue ya, tidak punya. Ahok ya? Dia udah rebranding kan. Udah Pak Ahok udah BTP. Kasihan, saya sebagai praktisi branding saya setuju. Anda mau rebranding jadi BTP saya setuju. Karena kan Ahok kan kalau lu buka Ahok gitu, yang keluar kan lu tahu aja berita-berita. Tapi Pak Ahok udah lah, kalau lihat mukanya Pak Ahok itu nggak ada yang bilang BTP, nggak ada ngomong gitu, nggak ada, udah Ahok udah gitu udah. Ya beliau lah menurut gua secara
beliau tidak memiliki demeanor yang dibutuhkan untuk menjadi politisi, dan pendukungnya akan bilang justru kita pengennya orang kayak gini. Ya tapi lu lihat aja jadinya kayak apa. Ada pekerjaan yang memang membutuhkan skill set tertentu, soft skill dan hard skill gitu. Gue tahu gue nggak punya itu, nggak bisa. Dan kalau gue pengen menjadi yang terbaik dari apa yang gue bisa berikan, ya di sini tempatnya di stand up. Gue kok nggak percaya apa yang lo bilang, Ji. Gimana? Soalnya gue kan kayak lo udah lama ya, maksudnya ya apa namanya, gue merasa lo tuh punya semua karakter sama trait itu sebenarnya. Apa mungkin faktor lainnya lo nggak berpolitik karena resiko misalnya? Saya bukan orang yang takut sama resiko. Exactly, kalau gitu apa gitu masalahnya apa? Gak bisa ngomong itil kalau jadi politisi. Ya. Gue no comment lagi tuh dah. Oke, move on deh, udah kelar tuh. Gak ada, enak jadi Jay-Z. Udah politisi aja nempel-nempel ke kita. Udahlah. Enak jadi Chris Rock, Seinfeld, politisi aja nempel-nempel ke kita. Iya benar juga. Ya benar juga sih. Paling enak itu kok. Benar juga sih. Ji, gue kan percaya sama nilai-nilai apa Republik Indonesia lah ya. Gue percaya sama demokrasi gitu. Tapi kemarin tuh habis pemilu banyak yang bilang sama gue tuh kan, apa gue bilang? Indonesia itu nggak cocok demokrasi. Terus untuk pertama kali ya Ji, biasanya tuh gue langsung bantah tuh, langsung nggak mungkin, nggak gitu kan. Kemarin gue diem gue. Ya. Lo gimana menurut lo? Kalau ada gue sih gomelin itu orang. Nggak, karena itu kesalahan kita. Selalu orang lain, sesuatu yang lain yang salah. Tuh kan emang bukan demokrasi. Tuh kan ini begini, tuh kan ini begitu. Padahal masalah terbesar kita tuh justru kita sendiri. Rakyat Indonesia itu, dan ini aneh sebenarnya, atau mungkin enggak ya. Aneh deh. Rakyat Indonesia itu kebanyakan tuh punya mentalitas atau pola pikir yang relatif manja menurut gue. Minta di-serve, minta di-treat gitu, minta diberesin gitu, tanpa mau ngelakuin itu sendiri. Orang pasti salah orang lain. Padahal gimana seorang individu ya, rakyat Indonesia mau marah terhadap politisinya, terhadap kondisi politik Indonesia. Di saat kemarin waktu di bilik suara, setelah selesai nyoblos presiden yang dia inginkan, dia buka lembaran berikutnya, terus dia ngeblank. Gimana sih? Negara lain tuh pengen dikasih kesempatan untuk milih wakilnya sendiri. Negara-negara lain tuh pengen punya kesempatan untuk milih sendiri pemimpinnya. Kita punya kesempatan itu, habis itu kita sia-siakan. Alasannya banyak. Oh gue mah nggak sempet. Oh gue mah ini, harusnya dia dong itu segala macam. Tapi kan lu ketika pilpres rame banget, bacot lu kenceng banget. Pas lu ngebuka lembar-lembar berikutnya terus lu ngeblank. Apa kabar tuh orang-orang yang pas nyampe di TPS kemudian ngeliat, tau nggak ada di luar kan ada kayak papan isinya muka-muka tuh. Terus dia baru siapa yang mau gue pilih siapa ya, terus baru buka Google ini yang mana ya. Apa kabar tuh orang-orang seperti itu? Kok bisa lu nggak menyalahkan diri lu sendiri terhadap itu? Kok bisa lu jadi bagian dari negara demokrasi di mana lu sebenarnya dikasih kesempatan untuk menentukan arah lu, tapi lu nggak tahu? Kok bisa lu nggak tahu apa yang lu mau dalam hidup? Kok lu bisa lu nggak tahu, kalau gue tanya lu pengen lihat apa sih di kota lu, kok lu bisa nggak tahu jawabannya? Kalau bisa, kalau presiden yang melakukan sesuatu dinasti politik tuh kayak nggak apa-apa, tapi di daerah tempat lu sendiri, lu ngerasain nggak enaknya punya dinasti politik. Kan ada banyak di Indonesia, kabupaten, provinsi, kota yang jadi korban dinasti politik. Tahu nih, orang-orang di daerah ini tahu giliran presiden kok tiba-tiba jadi beda. Kalau kita mau tarik mundur lagi, kok bisa di Bali lu anti reklamasi, kok tiba-tiba di Jakarta iya? Kok bisa suatu hari lu bilang lu anti penggusuran, tiba-tiba orang yang lu suka jadi gak apa-apa ngegusur? Kok ini semua bisa? Ada yang salah kan? Itu pada gak punya nilai dan gak punya prinsip, punyanya kekaguman terhadap orang. Ada beberapa hal yang gue komentarin. Satu, memang realita politik Indonesia tuh kayak gitu. Contoh aja Ji, koalisi di level nasional, di level pilkada antar misalnya tuh bisa beda tuh. Bisa beda tuh. Itu kan lucu ya? Lucu ya? Sebenarnya. Tapi itu ya kenyataannya ya, itu demikian. pragmatis saja. Iya. Kedua, tadi lo ngomongin soal kekaguman terhadap pemimpin, terhadap politisi. Karena memang ya kita sebagai sebuah masyarakat, sebuah bangsa gitu, kita memang lihatnya tuh sama orang kok. Enggak sama nilai kan sebenarnya kan. Makanya, dan gue selalu percaya kalau lo memegang keyakinannya sama orang, itu lo bisa kecewa karena bisa aja orang yang berubah gitu kan. Nah tapi pertanyaannya adalah, kita kan tiap 5 tahun kita selalu ngomongin beginian ya dari dulu gitu kan. Demokrasi Indonesia bla 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 bla, harusnya tuh urusan lo, tanggung jawab lo gitu. Tapi dia nggak pernah berubah juga.
Sehingga kalau dulu gue selalu bilang kenapa sih ada orang apatis sama politik gitu ya. Terus sekarang gue pikir-pikir, anjir jangan-jangan gue ntar. Yang apa? Yang mulai a priori lah gitu. Gue mulai merasa kayak ya mungkin kenyataannya seperti ini dan kita harus menerima gitu. Karena politik di negara lain mungkin kayak gitu, ya di Indonesia tuh kayak gini. Gitu. Kalau menurut gue sih kita terlalu cepat berharap berubah. Kayak gue rasa it's not going to be within our lifetime. Zaman penjajahan juga. Kalau not going to be within our lifetime gitu, why would we waste our time doing that gitu? Enggak. Lo tau Ricky Gervais gak? Iyalah. Tapi gue lupa nih di seriesnya dia yang mana. Apa tuh yang soal kematian? Afterlife. Afterlife kalau gak salah. Bagus banget itu. Ada satu karakter bilang, kurang lebihnya ya dalam bahasa Indonesia, masyarakat ada dalam kondisi yang baik-baik aja. Kalau generasi sekarang masih mau nyiram tanaman yang teduhnya itu bahkan gak dia yang rasakan. Bagus kan? Iya. Bayangin kita lagi nyiram tanaman. Ketika dia jadi pohon tuh kita udah gak ada. Orang lain yang akan menikmati teduhnya pohon tersebut. Tapi kita tetap ngelakuin itu. Nah selama masih ada orang yang kayak gitu, sebenarnya sebagai masyarakat kita akan baik-baik aja. Dan tadi gue ngambil contoh penjajahan ya. Kalau misalkan dalam satu generasi terus gitu orang, kita pengen penjajahan hilang, tapi nggak hilang-hilang, berhenti deh minta penjajahan hilang, ya nggak merdeka juga kan. Pasti bergenerasi-generasi. Jadi ya gua atau mungkin harapan gua lu atau siapapun itu ya kita mah nyiram tanaman aja sampai ketika pohonnya udah ada, biar orang lain yang ngerasain teduhnya. Gua nih datang dari orang yang masuk tahun ketiga tinggal di New York, punya anak-anak yang masih punya kerinduan untuk balik. Jadi sebagai ayah sih gue punya tanggung jawab. Mungkin ini gak relate karena lu seks bebas mulu kerjanya. Tapi maksud gue tapi maksud gue emang harus begitu nih. Emang harus berjuang terus. Apalagi jejak-jejak dari yang kita lakukan gak pernah hilang kan. Iya. Gak pernah hilang. Dari sekarang bagus ada internet. Belum ada internet aja omongan Bung Karno masih bisa kita baca kok. Jadi gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu buru-buru. Ada orang bijak pernah berkata, kalau Singapura itu ibarat speedboat, Indonesia itu saking gedenya tuh kapal pesiar. Lu mau belok tuh ngomongnya harus 5 kilo sebelumnya. 5 kilo kita mau belok, ada siap-siap karena gede gitu. Ya kita tuh kayak gitu. Mesti sabar-sabar aja. Sabar-sabar aja ya. Ya mesti sabar sih emang sih. Yeah. Walaupun kalau di kapal pesiarnya itu kan ya ada ini juga sih, ada cerita kapal pesiar ngeliat gunung es ada juga sih. Ada juga kapal pesiar yang dibajak. Ada juga. Gimana pembajak Somalia gitu. Iya. Emang ada. I am the captain now. Anyway, lu tadi ngomong soal New York Ji. Jadi gue ketemu Panji tahun lalu di New York. Gue nggak pernah ke Amerika sebelumnya. The first time ever gue ke Amerika karena ada conference. Gue ke New York. Gue sudah banyak mendengar cerita soal New York. Betapa nggak banget kotanya lah. Tapi kalau orang New York pasti marah kalau dibilang gini kan. Ya kan. Tapi emang nggak banget sih kotanya. Emang nggak banget sih. Nggak banget sih. Jorok, iya. Banyak homeless, iya. Kejahatan tinggi, iya. Kejahatan tinggi. Gue tuh di malam terakhir Ji sebelum gue balik. Itu mungkin berapa blok dari hotel gue. Itu ada yang ditembak di kepalanya Ji. Gila kan? Tembak di kepala. Tembak di kepala gitu. Itu malam Minggu tembak di kepala gitu. Gila, malam Minggu ada yang palanya pecah gitu. Di New York, gila. Iya, dan gue tinggalnya kan maksudnya hotel gue kan di Soho kan. Maksudnya bukan daerah-daerah yang gimana-gimana banget gitu kan. Tempat bagus gitu. Nah, ngomongin soal New York apa namanya? Cuman gue juga bisa nangkep gitu kenapa orang New York bangga sama New York gitu ya. Kan sangat gritty. Gue lihat New York Knicks gitu kan, lihat orang-orang tengil di stadion, gue ngerti kenapa mereka bangga banget gitu. Cuman menurut lo lebih tengil orang Jakarta Ji. Jadi kan kalau buat orang Indonesia, selain Jakarta ya, orang Jakarta kan dianggap songong kan. Songong kalau ke daerah-daerah songong. Buat orang Amerika, orang New York kan juga merasa diri kan dianggap songong gitu kan. Menurut lo lebih songong orang Jakarta apa orang New York, Ji? Menurut gua, orang Jakarta sama orang New York sama persis. Bedanya orang Jakarta ngomongnya di belakang. Kalau orang New York ngomongnya straight in your face. Iya, langsung. Suka nggak suka ngomongnya di belakang, ngomongnya di depan. Ngomel ngomongnya di depan, protes ngomongnya di depan. Ada orang ngomong sendiri. Ada orang lagi ngobrol sama temennya. Misalnya ya,
Lu tau nggak? Soalnya kan gini-gini ada orang lewat, nggak kayak gitu kali, terus langsung pergi. New York tuh kayak gitu. Dan itu adalah perangai orang kota besar yang melelahkan. Orang Jakarta sama orang New York sama-sama capek. Sama-sama capek banget, sama-sama sebel, sama-sama ngerasain serba mahal, sama-sama ngerasa kalah. Bedanya adalah orang Jakarta ya udah ngomel aja di belakang, ngomel di Twitter, ngomel sama temen. Ya udah sama persis. Sama harusnya songong-songongnya sama dianggap songong sama orang kota lain juga bener sama. Kan, bener. Gua ngerasain banget betapa pemarahnya orang New York sih. Di jalan tuh kelihatan banget soalnya kan. Iya, kelihatan banget. Orang teriak-teriak gitu kan. Tiba-tiba mobil misalnya dia nyebrang jalan terus mobil tetap maju diteriakin mobilnya gitu-gitu. Jadi gua kan pas tahun lalu tuh pas gua kesana kan rambut gua masih cepak ya. Dan gua kan agak coklat-coklat gitu kan. Ya bisa lah dianggap Hispanic dikit masih ada lah gitu kan. Jadi gua liatin gini orang New York gitu kan. Jadi pas 2-3 hari terakhir gua udah mulai blending sama culture-nya kan. Ya kan. One day gue pakai baju Knicks, gue pakai baju Yankees gitu, pakai baju Yankees pakai topi gitu kan. Terus gue gitu tiba-tiba ada mobil nggak berhenti gitu, gue teriakin langsung. Gamil aja kaget, gue juga kayak gitu. Pas kapan gue nyebrang, lampunya lampu putih, lampu orang nyebrang, gue nyebrang dia mau belok, ya what the fuck, bingung sendiri langsung kan. Iya, habis udah kebiasaan orang kayak gitu kelakuannya. Maksudnya perangai orang terhadap apa yang dia tidak suka kayak gitu. Jadi udah kalau itu ada kejadian sama kita kan, kita lagi nyebrang ada orang lewat terus kita kan lihat-lihatan pas kita jalan pas mobil lewat anjing gitu. Lewat dulu baru diomongin kan. Kalau di Indonesia kayak gitu. Kalau di New York tuh bener-bener di depannya kan, depan mobil ya kan. Langsung di depan sampai berhenti apa salah aja ngotot. Di Indonesia juga, di Jakarta juga kan salah aja ngotot. Bedanya adalah lewat dulu atau di dalam mobil sendiri atau dalam kesendirian protes. Dan gue juga ngerasain betapa pop culture itu benar-benar men-shape preference generasi gue kali ya. Jadi ada 2 mobil aja. Yang pas lewat atau berhenti itu gue liatin, gue berhenti. Satu mobil NYPD, mobil polisi gue liatin gitu kan. Satu lagi namanya firefighters. Kenapa namanya firefighters? Iya ada di film-film kan, soalnya kan. Terus iya kan ada di film-film. Terus pas lewat kantornya gitu kan, gue berhenti gue liatin dari depan loh. Yang ada nama-nama foto-foto yang pass away, pas 9/11 apa-apa gitu kan. Itu gue kebayang gak akan kayak maksud gue di Indonesia gitu ya, tiba-tiba ada turis gitu lihat mobil coklat polisi berhenti diliatin gitu kan. Gak akan ada gitu. Foto malah kadang-kadang foto iya gitu. Foto sama pemadam kebakaran, foto sama mobil polisi. Polisi lagi berdiri aja, polisi lagi berdiri gitu. Boleh foto gak banyak tuh. Banyak. Dan kayaknya polisinya juga tahu mereka bagian dari tourism gitu kan. Betul. Jadi udah chill aja gitu kan. Karena pas gue liatin lagi tebak polisi lagi ngapain coba. Exactly kayak di film Ji. Lagi makan donat. Lagi makan donat, minum kopi aja kayak di film beneran. Kurang stereotip banget ya. Iya, lagi makan donat sama minum kopi gitu. Gue liatin gitu kan. Dia juga ngeliatin gue terus chill aja udah gitu kan. Ya itu. Tapi ya itulah hasil pop culture ya. Maksudnya gue ngelihat Golden Gate juga ini jembatan. Ngapain gue di sini? Mau lihat Golden Gate nggak Bang Panji? Pas nyampe situ, ini mah jembatan. Iya, kalau misalnya ada film Indonesia yang Suramadu, yang bener-bener background Suramadu mungkin kan bisa jadi. Bedanya Suramadu nggak pernah dihajar Magneto atau dihajar alien aja. Coba Suramadu dihajar sama alien atau kaiju gitu, pasti orang mau foto di situ. Juga di situ ya. Ini bagus itu buat film seperti itu. Indonesia tuh nggak punya monster ya. Indonesia setan banyak. Iya benar. Setan ya. Iya. Setan ya. Ya sebenarnya makanya orang pada pengen foto di Jembatan Ancol. Jembatan Ancol, iya. Karena ada si manisnya. Lo bener juga. Lo pernah ke Lawang Sewu enggak di Semarang? Pernah ke Lawang Sewu di Semarang. Jadi gue ke Lawang Sewu tuh 2 kali. Sekali berapa tahun yang lalu. Sekali lagi itu baru mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu lah. Jadi pas dulu ke Lawang Sewu pertama kali, itu kan ada ruang bawah tanahnya kan? Iya betul. Yang sebenarnya buat apa namanya? Buat pendinginan. Betul. Tapi akhirnya dijadiin ruang tahanan sama penyiksaan sama Jepang. Betul. Gitu kan. Betul. Dulu tuh bisa turun ke bawah tuh. Iya. Pas gue kesana lagi, udah ditutup, udah ditutup, dikasih tali gitu, nggak bisa lewat gitu di portal. Gue tanya sama guide-nya kan, pas saya mau turun ke bawah, waduh. Gak bisa mas, saya dulu bisa turun ke bawah, sekarang udah gak bisa mas. Kenapa? Iya itu bikin orang rame datang. Bagus dong, Pak. Gue bilang kalau orang banyak datang lihat objek
history kayak Lawang Sewu. Iya, tapi orang ke bawah tuh bukan buat historinya, Mas. Buat uka-uka katanya. Iya bener. Mereka bahkan nyewain center kalau masih ingat. Ada sewa center. Emang bajingan banget itu. Padahal Lawang Sewu itu salah satu pencapaian arsitektural yang mengagumkan banget. Bayangin orang Belanda kepanasan ada di situ. Di Semarang. Di Semarang. Terus udah gitu dia berpikir gimana caranya dingin ya, tapi belum ada AC, freon tuh belum ada. Jadi dia bikin itu kan sebenarnya kan kayak saluran air di bawah. Iya, saluran air, tapi betul. Dia bisa nguap ke atas gitu kan. Betul, ini betul. kan. Sehingga jadi adem. Terus udah gitu sengaja dibikin, makanya disebut Lawang Sewu ya, karena semua pintu dan jendela itu untuk membantu udara supaya nggak ketahan. Sama kita kan dianggap jadi ih horor ya. Goblok emang orang Indonesia. Gila lu semua lu. Lihat politiknya gara-gara lu goblok. Ya orang-orang yang sama yang milih, Ji. Iya benar. Uka. Aduh, kasihan banget di Indonesia deh. New York tuh ada hantunya gak sih? Ada ya? New York tuh aneh banget ya. Urban legend apa sih kalau New York tuh? Ya tetap hantu, tapi ya salah satu kan ya memang stasiun subway tertua di Amerika kan di New York. Aduh gue lupa lagi sekarang, tapi masih dijaga gitu, masih dijaga tuanya. Itu juga kalau di Indonesia orang pada malas di situ karena takut setan. Tapi overall karena itu emang kota tua ya hantu aja, hantu dari tahun 1920, hantu dari 1930. Yang paling menarik dari yang gue lihat adalah di New York, dan mungkin lu ngeh juga, ada banyak banget ini layanan-layanan supranatural gitu. Oke. Iya, ada banyak ramal tangan, psychic service gitu-gitu di mana-mana kata gue, untuk sebuah kota yang gue pikir logis ya. Karena kan ini kan kota bisnis kan. Saking banyaknya duit di situ, orang Yahudi banyak banget di situ kan. Masih ada ruang untuk yang enggak logis kayak gini, tapi ya itulah New York ya. Semua kultur ngumpul jadi satu. Jadilah kota yang sangat aneh. Gue sih nggak melihat yang kayak gitu-gitu, yang gaib-gaib gitu. Yang gue lihat tuh di tempat pengkolan ada jual CBD tuh. Iya itu ya. Iya karena sekarang udah bisa. Iya. Yang banyak orang nggak tahu, kalau CBD mah masih mending. Yang banyak orang nggak tahu tuh adalah betapa banyaknya tersedia makanan halal. Iya. Iya kan? Oh, susah dong nyari makanan halal. Banyak banget. Kalau lo vibrant multicultural pasti banyak makanan halal. Banyak banget. Bahkan tempat-tempat kayak Times Square, Fifth Ave itu hampir 2/4 sekali pasti ada halal cart gitu. Jadi ya dan nggak susah Ji, lo tau gak, gue the first time ever ke New York, gue gak ke Times Square. Kemana? Enggak, maksudnya gue gak ke Times Square, kayak diajakin teman-teman gue, ayo Times Square, kayak enggak sih, gak mau. Iya. Orang New York juga gak ada yang mau ke situ. Iya. Gue tidak menyebut gue orang New York, gue transplant. Tapi karena gue suka ngelihat orang, gue kadang-kadang suka ngelewatin Times Square hanya untuk ngelihat kelakuan orang aja. Tapi kalau misalnya lu gak suka keriuhan, males banget ke Times Square. Penuh banget, banyak orang nge-scam. Banyak copet, banyak yang nggak tahu tuh, banyak copet. Banyak brand Indonesia juga ngiklan di atas ya kan? Iya benar, benar sekali. Visit Indonesia. Iya. Cuman berisik, males. Jadi emang suka dihindari sama orang New York. Ji, ngomongin Amerika kan, US mau election ya? Mau election tahun ini ya? Apa tahun depan? Kayaknya tahun ini. Tahun ini kan? Ya, tahun ini kan? Dan kayaknya kan Joe Biden lagi lawan Trump. Yeah. Trump. Kemarin lucu banget gue liat Trump di mana tuh yang dia joget-joget. Iya, joget gemoy. Joget gemoy. Gue nggak tahu ya, itu gue mau bilang nostalgic apa traumatik gue nggak tahu ya. Gitu kan? Iya. Udah gitu ada yang bikin videonya diedit dipakai Oke Gas tuh. Lucu banget. Vibe-nya gimana sih, Ji? Maksud gue vibe-nya orang Amerika itu Biden apa Trump, Ji? Gua tuh sering ngebaca zeitgeist-nya orang New York dari apa yang dibahas sama komedian di panggung. Kalau yang dibahas dari komedian di panggung adalah kayaknya mah ini Trump ya gitu. Jadi kayak semua orang tuh ini mah Trump gitu. Ya udahlah kayaknya ini Trump. Ya mau gimana lagi pasti Trump gitu. Trump lah menang atau dibilang gue dukung Trump karena and then being sarcastic about it gitu. Karena orang juga bahkan yang Demokrat juga Joe Biden lu ngapain sih, udah tua banget, udah nggak ketolong. Jadi ya mau gimana? Orang Demokrat ini kayaknya mungkin keterlibatannya dalam pemilu akan lebih rendah dari yang setidaknya 2-3 pemilu sebelumnya sih. Lebih ke malas, orang-orang pada malas. Gue inget banget ada stand up show-nya Dave Chappelle. Itu ada satu bagian yang gue sampai sekarang lucu banget, dan gue kalau kebayang kan dia lucu banget kalau delivery ya. Dia bilang
dia tahu bahwa 2016 yang bakal menang itu adalah Trump. Iya. Ketika dia bilang pas gue datang ke TPS, Iya. itu redneck pada ngantri katanya kan, Iya, naik-naik iya. pickup, Iya, bawa iya. fork, dia Iya, bilang iya, gitu iya, kan. iya. Dia bilang gue tahu Trump bakal menang nih. Iya. Karena orang-orang ini turun ke TPS semuanya. Iya, betul. Gitu. Dan kalau orang-orang males orang-orang males datang ke TPS kan yang menang biasanya udah pasti konservatif. Iya kan? Dalam hal ini Trump gitu. Dan lo merasa Trump akan jadi presiden lagi nih? Bukan prediksi gue, orang-orang. Orang-orang mikir gitu ya? Gue kan nggak terlalu ngikutin ya, tapi kalau denger dari orang-orang, kayaknya sih bakal Trump. Ya lu sekarang mah udah nggak terlalu peduli nilai-nilai apa yang diusung, yang sehat aja nih yang mana nih? Yang sehat siapa? Biden mah nggak sehat itu. Ya udah, orang jadinya Trump. Biden nggak bisa ngomong. Trump juga nggak sehat-sehat amat sebenarnya, tapi dibandingin sama Biden kan ya. Trump masih bisa joget. Joget itu penting loh nge, untuk menghilangkan kesan bahwa seseorang itu sakit-sakitan dan stroke. Joget ya? Iya, Pak Prabowo kan ingat nggak? Pak Prabowo kan dulu, Pak Prabowo bisa jadi presiden, beliau stroke, terus kelihatan mukanya yang kayak itu kan jadi omongan kan. Tiba-tiba beliau gemoy-gemoy aja tuh joget. Tidak ada masalah dengan kesehatan kelihatannya ya. Jadi ya kan persepsi publik juga mesti dibangun gitu. Iya sih, gue considering image publik yang diciptakan di sekeliling Pak Prabowo ya, menurut gue itu menurut gue salah satu political marketing masterclass of all time sih menurut gue sih. Agree. Gue selalu bilang sama orang yang gue kagumi itu tim yang ada di belakangnya Pak Prabowo. Iya, dan Pak Prabowo pun mau-mau aja gitu. Betul juga. Iya kan? Bahwa beliau mengiyakan atau iya gitu. Kebayang gak sih siapa orang pertama yang nyamperin Prabowo, Pak izin bisa lebih sering joget gak gitu. Siapa yang berani ngomong sama Prabowo kayak gitu? Orang gue dapat informasi langsung dari orang terdekatnya, disuruh senyum aja gak mau. Pak fotonya senyum gak mau. Senyum aja gak mau. Tiba-tiba disuruh joget mau. Siapa coba yang berani untuk ngomong kayak gitu? Waktu dihajar kanan kiri pas debat, Pak Prabowo kan bisa aja longgar skrupnya dan ngasih respon seperti waktu dia di debat pertama. Tapi tidak kan. Dan bagus, ketika beliau tidak kayak gitu, timnya bisa muter balikin keadaan gitu. Jadi abis itu ingat gak waktu itu Pak Prabowo sempat yang hadir di daerah mana gitu, kayaknya di depan para ulama atau apa, terus yang ngomong, ya kalau gak setuju sama program saya, ya gak apa-apa. Ya ini saya melakukan itu untuk kebaikan gitu. Abis itu beliau dikasih tahu, Pak gak usah ngambil dulu kesempatan-kesempatan untuk ngomong langsung sama publik. Iya beliau ngikut. Jadi memang Pak Prabowo-nya juga skrupnya kencang. Terus timnya juga oke banget menurut gue. Makanya kalau beliau menang, gue tahu menang sebanyak itu yang gue kaget. Menang sebanyak itu, angkanya nggak pernah kayak gitu kan sebelumnya. Waktu Pak SBY term kedua sih mirip-mirip. SBY term kedua. Iya. Oke. Tapi kan ini kan mau yang pertama ya. Dan juga lebih ke angkanya dia sebelumnya, angka Prabowo sebelumnya itu nggak pernah segitu. Lompatnya beda banget gitu. Ya ini yang disebut dengan Jokowi effect kan. Anda mulutnya ngomong Jokowi efek, tapi dalam hati Anda bansos efek ya? Anda mau ngomong gitu? Bansos efek? Itu kan kata Anda. Ya logistik mah gimana? Lo udah pernah ketemu Pak Prabowo sih? Belum pernah? Belum. Di antara semua, gue belum pernah ketemu sama sekali sama Pak Prabowo. Lo inget gak kita mungkin berapa tahun lalu tuh ya? 14 tahun atau 13 tahun lalu kita pernah diundang berdua, inget gak sih lo? Lupa gue. Kita siaran radio, ya kan? Lo mulutnya emang rada-rada ya. Masa? Iya. Terus diundang datang. Kita diundang datang ke Hambalang, gitu. Lo yang bilang sama gue, gitu kan? Gue tanya. Dan lo mau ngajak gue pergi waktu itu buat nemenin lo. Nggak tahu kenapa harus pergi ditemenin kan? Takut diculik ya. Iya kan? Terus gue tanya, Ji lo mau pergi nggak? Enggak, kata lo gitu kan. Jadi kita nggak pergi nih, enggak, kata lo gitu kan. Enggak gitu. Tapi gue udah ketemu Ji akhirnya, Ji. Ketemu. Ini sebelum Pilpres. Gue interview. Gue interview. Such a blessing. Tapi offline event. Event. Dan gue minta video sampai sekarang kayaknya kok nggak ada sih video yang gue minta kan. Di sebuah conference gitu. Gimana? Ya buat gue sih Pak Prabowo orang yang sangat cerdas ya. Gue sih tidak pernah meragukan soal itu. Iya, itu no issue kan? lah. Gitu. Terus ngomong everything soal defense, soal military gitu kan. Tapi memang perspektifnya Pak Prabowo itu sangat militeristik sih. Dalam artian semua masalah itu ujung-ujungnya adalah soal defense, soal pertahanan dan lain sebagainya gitu. Terus yang lucu adalah cuman Pak Prabowo ini menurut gue selera humornya kan dry ya.
Iya. Dry banget tuh sebenarnya loh gitu Iya. kan. Iya. Jadi dia bikin beberapa jokes on stage gitu yang bikin orang-orang tuh kayak ini ketawa gak ya gitu. Ini ketawa gak ya Iya, gitu iya. kan. Lu bantu gak? Apa? Lu assist dengan ketawa juga Gue nggak? ketawa, Oh. gue ketawa karena menurut Iya. gue lucu banget. Iya. Tapi yang lain tuh kayak gitu kan. Jokesnya apa ntar gue ceritain, ntar jangan di sini. Menarik sekali. Iya kan, ya kan. Iya, iya. Nah, terus apa namanya? Terus jadi waktu 1 jam harusnya tuh 45 menit pemaparan, 15 menit tanya jawab, gue yang ngelit. Sama Pak Prabowo di polling sampai 1 jam. Iya, biar gak tanya jawab gitu kan. Gue pikir but I gotta take my shot gitu. Kapan lagi gue interview Prabowo Subianto kan? Gue nanya, gue ngeliat ke Panjer Teddy, ada di sana di sebelah gitu dia. Gue tanya, boleh nanya nggak? Gitu. Terus kata dia, boleh aja, boleh. Gitu. Tapi kan dibilang boleh aja, tetap harus gue dong yang minta izin sama Prabowo ya kan? Gitu kan. Jadi dia udah menutup speech-nya, udah applause gitu kan, siap-siap mau udahan. Gue memberanikan diri. Gue inget, gue diajarin sama Panji Pragiwaksono, gue harus berani. Udah gila lu. Gue tanya, Pak izin boleh nanya nggak 3 pertanyaan gitu. Dan gue nanya akhirnya, gue nanya gitu, dan dia menjawab dengan bagus banget sih menurut gue sih jawabannya gitu. Cuman apa namanya, buat gue itu pengalaman yang lumayan surreal sih, lumayan surreal. Pertanyaannya apa? Nggak mau lengkap. Pertanyaannya nggak politis, karena gue tahu diri lah. Maksud gue itu event bukan event politik. Ya. Dia mau ngasih gue waktu buat nanya. Kalau gue nanya soal pilpres kan menurut gue agak nggak cakep juga. Betul. Gitu kan, agak nggak cakep juga. Cuman banyak orang nggak tahu bahwa itu hal penting loh. You have to know your place and where you are. Exactly. Cuman ada satu kutipan yang Pak Prabowo itu sering berulang kali ngomongin, Ji. Dia mengutip seorang, I think filsuf apa pemikir Yunani namanya, gue lupa, Thucydides or something. Pokoknya isinya adalah, pokoknya yang kuat akan terus melakukan apa yang dia bisa karena dia kuat. Yang lemah akan menderita. Waduh. Kira-kira kayak gitu lah. Dan gue lihat enggak sekali 2 kali Pak Prabowo mengutip itu di berbagai event gitu. Sebenarnya dari perspektif beliau tuh pengennya makanya kuatlah gitu ya. Nah, menurut gue, cuman gue pas itu menarik. Gue nanya satu pertanyaan simpel sama Pak Prabowo waktu itu. Pak, jadi Indonesia kuat apa lemah? Gue tanya. Terus dia senyum. Terus dia senyum gitu kan, dia merasa di bocah mau ngerjain gue nih gitu kan. Jawabannya bagus, tapi jawabannya adalah bisa lebih kuat lagi. Bagus. Bagus kan? Bagus banget ya. Bagus Emang banget. kalau politisi pemain nggak? Tahu Gitu dia ya, cara gitu. jawab yang benar. Gitu ya, tahu mana jebakan-jebakan ya kan? Gue pernah cerita soal gue nanya soal pornografi ke Hidayat Nur Wahid gak? Enggak, gue nggak inget gimana tuh ceritanya. Kan isunya lagi lagi undang-undang pornografi. Terus pertanyaan pertama gue sama Hidayat Nur Wahid, gimana caranya Bapak bisa bedain lukisan telanjang yang pornografi sama lukisan telanjang yang art? Jawaban dia adalah, saya nggak tahu karena nggak pernah lihat dua-duanya. Bagus banget. Wah, gila. Saya nggak tahu karena nggak pernah lihat dua-duanya, ketawa gue langsung, bagus banget. Wah, lagi. gila. Pemain nggak? Wah, gila ya. Pemain, namanya juga politisi. Dan cepet banget mikirnya kan? Cepet banget. Cepet banget mikirnya. Nggak pakai mikir, nggak pakai jawab apa ya, langsung. Wah, edar sih. Keren sih. Keren sih. Keren. Bersilat lidah. Bersilat lidah beneran Itu, Silat. jago itu. Jago itu. Iya. Dan gue rasa sebenarnya di luar sana ada banyak politisi-politisi seperti itu yang bisa punya jawaban-jawaban seperti itu, hanya saja nggak pernah ada ruangnya untuk kelihatan karena terutama di TV kita nggak punya kesempatan. Gimana ya? Gue tuh kan seneng banget mengamati pewawancara. Dengan segala hormat, nggak banyak pewawancara bagus di televisi saat ini. Iya, karena gue selalu percaya, gue dulu pernah dikasih tau awal-awal gue dari TV, gue dikasih tau bahwa jawaban yang bagus hanya akan keluar ketika diberikan pertanyaan yang bagus, ya kan? Katanya kan gini kan, if you haven't found the answer you're looking for, you're asking the wrong question. Jadi pertanyaannya yang mesti bagus, dan itu bebannya ada pada yang wawancara sebenarnya. Benar. Karena menurut gue banyak sebenarnya permata-permata politik di Indonesia yang kadang-kadang gue sih nggak perlu setuju sama apa yang mereka omongin, tapi seru aja ngeliat mereka ngomong. Betul, gitu kan. Betul. Oh iya kan, yang gue selalu nonton kalau ada TV ya, Bang Adian tuh udah pasti gitu. Yang juga lagi-lagi gue nggak selalu sepakat tapi seru. Lo tau ini nggak? Tahu Bang Jansen Sitinddaun? Tahu. Wah itu seru banget. Iya. Kalau ngomong gitu. Itu juga pemain. Itu juga main. Iya. Kadang-kadang gue nggak setuju sama yang dia bilang, terus gue denger, ya juga ya gitu. Iya. Sebenarnya kan keseniannya ada di gimana cara dia ngejawab sebenarnya. Iya. Ya. Dan lu bisa sebenarnya jadi begituan menurut gue.
Udahlah, tahu nggak Nge? Di luar itu banyak orang yang memilih untuk tidak mau mendengar orang-orang yang di dalam. Kita ngomongin dalam dan luar ya. Kan tadi kita sempat ngomongin itu. Kenapa nggak lo masuk di dalam aja? Kenyataannya adalah kalau boleh jujur, orang-orang itu nggak mau dengerin yang ada di dalam. Udah antipati gitu, pokoknya udah salah lah. Makanya ketika lagi di luar, gue didengerin. Nah, didengerin itu penting menurut gue karena orang-orang ini tuh masalahnya tuh cuman pengambilan keputusan mereka dalam konteks politik itu tidak didasari informasi yang lengkap aja. Mungkin karena nggak ada yang pernah ngomong sama dia, mungkin juga karena hajaran sosmed, pengarahan opini. Tapi peluang gue untuk bisa masukin wawasan ke mereka ya dari posisi ini. Jadi ya udah gue nggak mau masuk ke dalam. Ya, jadi wajar dong kalau politisi pada mepet sama lu. Nggak tahu ya. Gue udah dipepetin sama politisi dari nge-rap nge. Dari nge-rap gue disamperin politisi setiap partai nawarin gue dengan iming-iming. Dan gue sempat berpikir mungkin gue akan kesana. Tapi gue rasa mendingan ada di luar. Soalnya ini sebenarnya gue mungkin akan dimarahin orang ya ngomong gini ya. Dan ini kaitannya sama pembentukan opini publik. Lu tahu kasus Vina kan? Iya. Iya. Lu keberatan gak gue angkat sedikit kasus Vina? Lu kan Vina itu kan sekarang udah jadi film. Yang nonton 5 juta kayaknya by now. Sementara dalam film tersebut, kasus yang digambarkan dalam film tersebut dikhawatirkan banyak orang dan orang-orang yang ngerti hukum itu bukan kasus yang sebenarnya. Jadi yang dari informasi yang gue dapat dan dari orang-orang yang bisa dihormati, maksudnya dihormati, dipercaya, off air gue akan kasih tahu nama-nama siapa. Itu tuh sebenarnya tuh pembunuh Vina tuh adalah anak seseorang yang sangat penting untuk melindungi anak tersebut dan orangnya. Akhirnya 8-9 manusia lain yang kemudian jadi kambing hitamnya supaya orangnya masih bisa lolos. Yang bahaya adalah emang publik percaya sama kebenarannya. 5 juta orang udah nonton kayak gitu kejadiannya kok. Sampai-sampai kan harus ada orang kesurupan. Lu tau gak kejadiannya? Jadi ada orang kesurupan, kejadiannya tidak seperti itu gitu kayak. Saking takutnya mungkin ya kalau misalnya dia ngomong apa adanya. Nah, kebayang gak? Kalau dia mau whistle blowing, takut apa yang terjadi sama dia, jadi dia bilang dia kesurupan supaya dia selamat dan kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya banget gitu. Bagaimana nggak tahu kenapa, apakah dari polisinya, apakah dari apa, kasus yang sebenarnya itu tidak pernah terungkap, hal lain malah jadi apa yang diyakini sama publik. Dan ini kejadiannya berulang-ulang, berkali-kali. Kayak contohnya di Semarang kalau gue nggak salah, ada, lu tahu kejadiannya nggak? Jadi ngeri banget ini sebenarnya. Iya, jadi kasusnya itu dia kan Bapenda ya. Kasusnya itu adalah soal kalau misalkan melimpahkan tanah. Jadi kayak tanah dilimpahin ke pemerintah Semarang, pemerintah Kota Semarang, dihibahkan. Tanah yang dihibahkan ke pemerintah Semarang, terus kasusnya terkait sama surat-suratnya. Ini orang mau jadi saksi, tiba-tiba hilang. 2 hari kemudian ditemukan di pinggir pantai, kebakar, palanya nggak ada. Itu kan bukan cuma ngebunuh ya, itu nakut-nakutin. Palanya nggak ketemu sampai sekarang. Jangankan itu, yang ngebunuh nggak ketemu sampai sekarang. Terakhir ada berita tuh 2023, nggak tahu deh sekarang seperti apa. Itu di kota Semarang. Ini tuh bukan kota-kota yang nggak jelas gitu loh, kayak kota besar, kota dekat, dan hal-hal kayak gini tuh akan selalu butuh orang untuk menyuarakan gitu, orang untuk ngebahasnya, orang untuk potret dan report ke masyarakat. Karena kalau enggak, ini karena ini media ya, ini kan media. Ya kan lu kan selalu berpindah dari apa yang hangat ke apa yang hangat. Siapa yang mau ngomongin itu sekarang? Nggak jadi bacaan orang gitu. Ya udah, karena gue punya kemampuan oral yang baik dan gue pikir gue juga seneng bikin orang ketawa, ya biar gue aja yang nge-report. Sehingga kalau di dalam ribet pasti. Ya benar, waktu untuk itu. Iya. Banyak kompromi juga. Iya. Pasti. Tere kalau nggak salah, Tere waktu itu, Tere kan politisi kan. Tere kan akhirnya kan, gue bisa aja salah ya. Tapi kalau nggak salah Tere akhirnya nggak mau jadi politisi lagi karena nggak bisa berkesenian. Walaupun sekarang juga nggak ada karyanya juga sih. Ditunggu ya Tere. Tapi maksud gue, kayaknya cuma Pak SBY deh yang bisa menjadi politisi dan menghasilkan karya pada saat yang bersamaan. Sisanya ribet sih. Dan bahkan setelah nggak sebagai politisi, maksudnya nggak sebagai presiden, gue lihat lukisannya Pak SBY bagus-bagus banget sih. Iya bagus banget. Kanvasnya gede, kemana gue ngeliat. Iya bener.
gede kanvasnya, ngelukis pemandangan. Ya gitulah. Dan jadi sebagai ini, seniman. dan dia sebagai, lo tahu dia ini nggak, club owner nggak, sports Oh nggak tahu gue. tim volley, Apa? tim volley namanya Love Ani. Ih lucunya. Apa nih? Dan actually juara terus sih. Oh ya? Juara terus Di Proliga? Proliga juara. Kota apa itu? Jakarta ya apa Cikeas, gue nggak tahu deh pokoknya. Masa ada klub Punyanya Pak SBY? ada klub Proliga namanya Love Ani. Wah Ji, kalau nama klub Proliga Ji, Iya. lo lihat aja nama-namanya. Enggak, Ji. gue kan dulu presenter Proliga nge, gue tahu nama-namanya. Ji. Bandung Tektona, ya kan pada zamannya ya. Ji. Kalau sekarang namanya Ji, itu. ada klub Proliga namanya Jakarta Bin. Mau apa lu? Jakarta Bin Serius gue namanya. Google, gue pasti ini beneran. Serius. Bin as in Badan Intelijen. Iya, beneran. Ngapain bapak-bapak Bin? Gue pasti Ngapain ini. Anda? Gue pasti ini. Buat apa Anda? Membranding diri Anda di Proliga. By the way, respect untuk pemain Proliga laki dan perempuan. Gila itu. Gila. Megawati. Nggak jadi balik. Nggak jadi balik. Iya. Beneran Ji, nggak. Gue kan tadi gue cuman ngomong out of memory ya. Gue konfirmasi nih. Beneran Ji. Nama timnya Jakarta Bin. Bener. Oh my God. Beneran. Gitu. Tapi Binnya Bin Intelijen bukan? Bin Intelijen. Ngapain bapak-bapak ibu-ibu di Bin? Bin Intelijen. Anda sedang apa? Lo bisa bayangin nggak ada tim basket di Amerika? Langley Virginia CIA itu lo. Lucu banget ya. New York CIA. Lucu banget. Jadi kalau menurut lo timnya Pak SBY Lavani itu namanya lucu, ada yang lebih lucu lagi sebenarnya. Love Ani. Tapi keren ya. Dan Kecintaan yang luar biasa ya. ini kalau sampai nggak dibikin film juga sih sedih bener nih. Tolonglah Anggi Umbara, Anda bikin film horor Vina nggak jelas kan Anda. Kembalikan. Saya siap jadi SBY. Gue gemukin lagi badan gue. Cocok gue jadi SBY. Oh, lo dulu jadi SBY pas film 98 ya? Iya betul. Iya. Film apa judulnya? Di balik 98 kalau Di nggak balik salah. 98 ya, Iya, iya. Lukman Sardi sutradaranya. Iya. Gue jadi SBY. Tapi pas gue muncul penonton ketawa katanya. Padahal gue lagi acting serius. Gue lagi serius. Gue udah konfirmasi sama Lukman. Man, gue sih mau aja nih meranin SBY. Tapi kan gue sering ngomongin SBY di stand up gue. Ntar pas gue muncul di layar orang pada ketawa. Enggak, kalau lu bagus actingnya Ci. Anjing kata gue. Gue acting bagus tetap ketawa penonton pas gue muncul. Sebel gue. Lo lain lo apa sih waktu itu? Nggak ada lainnya. Oh nggak ada lainnya? Sebenarnya gue ada beberapa adegannya pada dicabut. Tersisalah adegan gue duduk samping Prabowo ketika Pak Wiranto lagi Yang briefing. jadi Prabowo sama Wiranto siapa sih? Gue lupa. Yang jadi Wirantonya model. Gagah dia, tinggi. Yang jadi Prabowo-nya mirip. Tapi gue lupa namanya siapa. Gak tahu ya, sekarang bisa nonton film di balik 98 ada di mana gue gak tahu. Tapi beberapa nama-namanya sih mirip. Gua mirip SBY, dia mirip Prabowo. Gue nggak pernah nonton filmnya, gue pernah lihat screenshotnya lo jadi. Iya betul. Iya. Nggak mirip sih menurut gue sih. Tapi buat gue selamanya jadi flex. Gue sempat pakai baju tentara, baju jenderal, ada SB Yudhoyono. Keren sih menurut gue. Iya, gue harusnya di antara semua presiden harusnya gue samperin Pak SBY sih. I used to bash him in my jokes. I have a lot of jokes. Gue pernah mainin dia dan gue sebenarnya hampir satu forum sama dia, cuman gak kejadian karena pada hari gue bikin acara beliau lagi meluncurkan galeri seni. Emang seniman dia? Iya seniman. Iya. Jadi Pak SBY atau timnya kalau nanti Lavani main lagi, Panji kan suka olahraga nih, tamu VIP lah. Bareng Pak SBY nonton Lavani kan, jago Ji beneran Ji, jago. Dan tim cowok kalau nggak salah itu. Iya. Aduh, lucu banget lagi Lavani. Keren deh. Iya, keren sih menurut gue. Iya, romantis lah. Udah ada ininya belum sih? Udah ada kayak bukunya gak sih? Soal? Ya kan Habibie Ainun kan karena buku dulu. Oh, Gak ada ya? gue nggak tahu sih. Udah ada apa nggak ya? Coba gue cek ya. Iya. Tapi sih pasti jadi sih menurut gue sih. Harus jadi sih. Harus jadi. Dan persis seperti Habibie Ainun, mumpung saat itu Pak Habibie-nya masih ada. Iya. Pak SBY sih masih sehat sih kelihatannya. Ya, nanti kita lihat lah. Lucu banget. Make it happen menurut gue. Iya. Pak SBY sama Panji nonton Lavani bareng. Lucu banget sih. Oke. Gue gak tahu mau ngomong apa. Kalau gue ketemu Pak SBY. Lu minta maaf sih. Kenapa minta maaf? Gak ada. Karena udah sering dijadiin cengan kan. Iya. Tahu Tapi gak nggak karmanya di mana? Apa? Salah satu joke pertama gue
tentang Pak SBY itu ngomongin kantong mata kan. Sekarang orang-orang bilang, bang, kantong mata lu ada kantongnya. Karena mata gue kan bengkak terus kan. Kata gue, Karmen nih ngomongin Pak SBY mulu. Gue bahkan menikmati semua foto Pak SBY lagi ngelukis, semua video Pak SBY lagi ngelukis, gue seneng ngeliatnya. Kayak orang yang udah damai aja gitu. Iya. Kemarin sempat terlibat, tapi kayaknya hanya karena untuk kebutuhan segelintir waktu Pilpres. Kan sempat bikin pernyataan, tapi kayaknya lebih ke ya udah deh gitu. Mungkin karena sakit hati sama Surya Paloh dan Anies juga kali, ngerasa gue mesti ngelakuin sesuatu nih. Kan gue selalu nanya sama orang mau minum apa. Kemarin si Radit tuh minum apa? Chamomile ya? Chamomile. Yang cerita dia soal teh apa? Teh daun kelor. Terus lucu banget itu, gue jadi pengen nyari. Lu jadi pengen nyari gak? Lo tau gak, si restoran daun kelornya tuh ngubungin gue, men. Oh ya? Iya. Wow. Minta endorse. Kenapa salah cara Anda memanfaatkannya? Iya, tapi gue jadi penasaran. Gue juga penasaran. Karena perkenalan gue sama daun kelor sebatas peribahasa dunia tidak selebar daun kelor. Betul. Sama, gue juga kayak gitu. Gue gak ada yang tahu kayak gimana. Gak tahu ya. Tapi jadi menarik sih. Jadi tidur. Karena Radit emang gak pernah tidur siang kan? Iya. Kita kenal Radit dari dulu. Iya. Terakhir kopi. Americano itu kan buat gue sama lo kayak basic ya. Maksud gue kita kalau minum kopi ya gue selalu minum Americano sih. Americano bahkan sebuah bukan hinaan ya, sindiran kan? Iya. Karena espresso dikasih air sebenarnya gitu kan. Orang Amerika aneh banget espresso dikasih air gitu kan. Iya. Ada juga Indonesiano sih. Indonesiano tuh kopi dikasih air, dikasih susu kental manis. Indonesiano tuh harusnya. Ide buat para pemilik kopi itu. Indonesiano. Lu suka kopi terakhir aja ya? Lu suka kopi yang karakter gimana sih? Karena kopi kan kaya banget ini ya. Gini, gue tuh kan sangat sering minum kopi. Tapi gue tidak pernah meluangkan waktu gue untuk mempelajari kopi. Gue hanya suka kopi yang cenderung lebih ke asam daripada ke pahit. Oh, lu sukanya asam? Iya. Oh, kita kebalikan berarti. Iya, orang bilang kan kalau pahit itu berarti badinya yang tinggi gitu. Gue juga nggak ngerti maksudnya apa. Tapi gue lebih seneng yang asam daripada yang pahit gitu. Udah itu dong. Gue cuman, dan kenapa gue minum espresso kalau dibutuhkan, tapi gue jarang sekali minum espresso karena sering kali gue minum kopi tuh gue butuh sesuatu untuk menemani gue tenang, rada lama. It's more of a what it does to my psyche ketimbang ke badan gitu. Jadi ya makanya Americano jadinya, kopi hitam aja. Lo tahu ada diskursus di Twitter soal magic nggak sih? Magic apa magic? Magic tuh satu varian kopi juga. Ya, I think tuh Australian, awalnya dari Australia sih kayak. Jadi kayak kopi dikasih, gue nggak tahu lah campuran susu gimana gitu. Terus ada satu di Twitter gue lupa namanya siapa. Dia ngomongin soal magic gitu. Jadi banyak orang yang nggak terima gitu bahwa magic nih kopi apaan sih? Menurut gue kan fine aja ya. Lo bikin variasi baru apa segala macam diintroduce gitu kan. Karena kayak tadi gue bilang, susu pakai kental manis juga di belahan dunia lain nggak ada gitu kan. Nggak ada. But anyway, tapi emang bener sih. Kenapa tuh? Nggak ada ya? Nggak ada. Gue lagi mikir-mikir tuh. Sangat tidak lazim loh susu kental manis. Susu kental manis pakai kopi nggak ada sih. Indonesiano makanya. Lucu banget ya, pikir-pikir ya. Itu ide bisnis buat lo di New York lah. Enggak, gue ngelawak aja di New York. Ya sekali aja, ya siapa tau lagi gak ada job kan. Enggak, kalau gue gak ada duit di... Gue tuh udah pernah datang nonton Panji. Bahkan bukan open mic ya, bukan open mic. Ini tuh pre-open mic tuh lo. Open mic-nya open mic tuh. Keren, hustling gue. Klubnya di basement. Yang datang cuman yang mau open mic doang. Iya. Dan dikit. Iya. Terus gue nonton Panji, gue liat kayak, nih orang gila sih, gue bilang kayak gila. Di saat dia bisa jadi politisi, dia memilih jadi komedian di New York. Iya. Dan kalau lagi nggak ada duit di New York, ya gue ke Indonesia untuk stand up. Gue plug dikit ya. Gue kan tahun depan mau tour. Yes. Mens Rea. Mens Rea ini adalah stand up comedy special ke-10 nge dalam 13 tahun. Gila. Iya, banyak banget. Gue bacotnya banyak banget. Tapi gue akan ngomongin politik. Persis pembahasan kita tadi, itu akan tumpahnya banyak di Mens Rea. April sampai Agustus 2025, tapi penjualan tiketnya 10 Agustus 2024. Berapa kota? Di luar Jakarta, Indonesianya ada 10 kota. Ada keluar negeri juga, tapi kota Indonesia 10. Jadi stand up comedy special ke-10. Di luar Jakarta 10 kota. Di Jakarta rencananya 10.000 penonton. Informasi lengkapnya ada di mensrea.id. Nah, mensrea sendiri artinya niat jahat kalau istilah hukumnya. A, pengen bilang saya cuma pengen ngelawak, nggak ada niat jahat apa-apa. Tapi B, dalam konteks politik,
motif seseorang, niat di balik penunjukan ini, keputusan ini, menurut gue perlu dipelajari bareng-bareng, jangan cuma lihat hasilnya doang. Dan ketahuin bareng-bareng. Ketahuin bareng-bareng. Dijamin lucu. Ya buat semua orang yang bilang Panji gak lucu, ada kesempatan sekali lagi untuk membuktikan bahwa Panji lucu. Jadi datang ke Mensreya nanti mulai April tahun depan, tapi tiket itu udah dijual ya? 10 Agustus. 10 Agustus mulai dijual. Ya, dijual 10 Oke. Agustus. Thank you, Ji. Sama-sama. Sudah datang. Seru. Semoga Semoga nggak ada yang ngomongin di acara ini yang membuat lo dalam masalah ntar ya. Kabur aja ke New York. Thank you, Ji.